Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan Allah kepadamu berpuasa sebagaimana yang pernah diwajibkan Allah terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Semestinya kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tema kuliah subuh kita pagi ini adalah ragam puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, anak-anak kami, santriwan santriwati Masjid Al-Marhamah yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah ini, yang cukup sejuk, Allah masih berikan kita kehidupan. Di tengah begitu banyak Bapak dan Ibu malam ini yang dimatikan Allah, alhamdulillah kita masih bernapas. Lebar napas ibu-ibu di belakang. Lebar napas. Itu tanda ibu mabu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehidupan yang diberikan Allah ini akan selalu kita gunakan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, buat junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang berbahagia, kalau kita cermati Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dalil atau dasar perintah wajib puasa Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat-umat yang sebelum kita pun sudah pernah disuruh berpuasa. Tujuannya Bapak dan Ibu, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita benar-benar menjadi insan yang paripurna, insan kamil, yakni insan yang bertakwa. Pagi ini kita akan jelaskan bagaimana kaum muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah, teknik dan bentuk puasa-puasa agama yang dikenal apalagi yang diakui di Indonesia. Yang pertama kita lihat puasa dalam pandangan agama Hindu. Dalam agama Hindu kaum muslimin ada dua pecahan agama. Pertama adalah agama Manu Dharma Sastra. Agama Manu Dharma Sastra Bapak dan Ibu itu gabungan antara Hindu lama dengan Hindu baru. Di mana di dalam agama ini mewajibkan syam atau puasa Bapak dan Ibu hanya imsaknya 2 saja. Artinya yang tidak boleh dimakan dan diminum itu cuma 2. Pertama, puasa tidak makan daging saja. Selain daging boleh. Itu lepas Pak. Yang kedua Bapak dan Ibu, puasa tidak minum tua, tidak minum khamar, tidak mabuk-mabuk. Berarti minum air putih boleh saja. Itu model puasanya Pak. Ya. Jadi dalam agama Manu Dharma Sastra, gabungan Hindu lama dengan Hindu baru ini, baik itu puasanya. Indak makan daging, indak minum tua. Karena mereka kaum muslimin sebagaimana kebiasaan orang Arab sebelum Islam suka mabuk-mabuk, suka teler-teler. Jadi supaya jangan teler, puasa. Lalu Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, sebelum berpuasa atau sesudah berpuasa itu ada tradisi mandi-mandi. Tradisi bersucinya. Biasanya Bapak dan Ibu, mereka itu mandi-mandi di sungai-sungai yang mereka anggap keramat. Kalau di India terkenal dengan sungai Gangga. Kalau di Padang terkenal dengan Lubuk Menturun. Patapa tanyalah ke anak bodoh kendak rami Lubuk Menturun.
Jadi kaum muslimin, nan balimau-limau itu nan mandi-mandi ya sebelum berpuasa itu termasuk budaya Hindu. Ya, dalam agama Manudama Sastra mandinya 3 kali pagi hari, 3 kali di siang hari, 3 kali lo di petang hari. Jadi mandi sisa karjo sehari itu. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian mereka itu berpuasa secara berganti hari. Sehari puasa, sehari berbuka. Dari segi itu hampir samalah dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Karena puasa Nabi Daud kaum muslimin adalah puasa samawi, puasa langit, puasa agama tauhid. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu. Kalau talak puasa Nabi Daud itu rancak. Sehari puasa, sehari berbuka. Di atas agama Manudama Sastra ini ada agama Brahma. Agama Brahma lebih tua sedikit. Di dalam agama Brahma Bapak dan Ibu, mereka mewajibkan puasa itu walaupun terhadap orang yang sudah tua renta. Lah peot-peot, lah pikun, lah lemah, wajibnya puasa. Di sekolah letak keagungan puasa Ramadan itu. Ya Pak ya, karena puasa Ramadan Bapak dan Ibu benar-benar dengan kasih sayang Allah, benar-benar dengan rahman dan rahimnya Allah. Coba perhatikan ayat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Aku kata Allah dengan berpuasa itu tidak membuat hamba-hambaku terbebani, payah, susah. Ya Bu ya, tidak ingin Allah. Tapi dengan berpuasa itu Allah menginginkan bagaimana hamba-hambanya ini ya Bu ya merasa gembira, merasa ringan, dia berbagi. Oleh karena Bapak Ibu bersulak, oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allah tegaskan bentuk rahman dan rahimnya Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Datang Ramadan, anak muslim berakal sehat, sudah balik, tapi secara fisik sakit. Yo betul-betul sakit, iyo babukolah kata Allah. Tidak usah puasa. Apa ya? Allah menyuruh babuko. Menurut jumhur ulama Bapak dan Ibu, kalau kita sakit di bulan Ramadan tu, awak pasukan juga puasa. Mungkin dek takut barek nanti mengkoda di luar Ramadan, hukumnya makruh. Apa hukumnya? Makruh hukumnya Pak. Berpuasa dalam keadaan sakit di siang Ramadan itu hukumnya makruh. Artinya lebih baik kita batalkan puasa karena kita dapat rahmat dari Allah, dapat rosah, dapat keringanan. Dan disuruh oleh Allah jangan berpuasa sekian kuma. Di pasal doa kok kau kan itu ya kan, ini kaum muslimin begitu rahman dan rahimnya Allah. Atau Bapak dan Ibu kata Allah ketika Ramadan datang kita melakukan perjalanan musafir. Kenapa musafir di zaman Rasulullah mendapat keringanan? Orang berpuasanya boleh berbuka. Setelah dilihat ilat hukumnya kaum muslimin, ya musafir di zaman Rasulullah tu ia tidak bersiaga perjuangannya doa. Ya, jarak tempuh 3 mil. Ya, dengan medan padang pasir yang tandus, bukit yang berbatu dilewati. Ya, hanya dengan transportasi kaki 4. Ada kuda, ada keledai, ada unta. Waktu itu ada pesawat lagi. Ya, lalu kereta api lah dulu. Ya, ya. Yang ada adalah pesawat Madian Allah transportasi baru. Ini Bapak dan Ibu, perjalanan musafir dia di zaman Rasulullah 3 mil itu kalau ditempuh di musim panas sangat menyiksa diri. Ya, tidak talok doh Pak. Itulah menjadi ilat hukum kenapa Bapak Ibu rahimakumullah para musafir mendapat keringanan dari Allah untuk berbuka di siang Ramadan. Tapi catat berapa hari yang kita berbuka itu.
Nanti di luar Ramadan Bapak Ibu sedang jemaah rahimahullah, tolong diganti, tolong dikodok. Begitu hebatnya. Dalam agama Brahma tadi orang tua renta wajib juga puasa. Dalam Islam tidak seperti itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Datang Ramadan, awaklah peot, lah lemah. Bu ya, hiduplah pakai buat lapikun. Hilang kewajiban puasa. Hilang Pak. Tak dituntut Allah puasa oleh dong. Cuma kalau mampu dari segi ekonomi, gantilah kewajiban puasa itu dengan membayar fidyah. Aku dan puasa Ramadan, agung puasa Ramadan itu dengan kasih sayang Allah. Tak sama dengan agama Brahma tadi Pak. Orang tua renta puasa sonya sakit puasa yo. Dalam agama Hindu. Yang kedua kaum muslimin dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha Bapak dan Ibu di Tibet ada Buddha kuno. Tibet kok kalau kita baca sejarah Bapak dan Ibu dulu kuat Islam sih Pak. Ya. Tapi dia banyak utang ke Cina Tiongkok, akhirnya sekarang dijajah. Ya, ribuan masjid dihancurkan, ribuan ulama dibantai. Sekarang auzubillah kehidupannya. Awak kalian tidak hati-hati pemimpin kau Pak, apalagi anggota DPR RI kita ini bisa nasib seperti itu. Kau contoh Tibet. Jadi Tibet itu Bapak dan Ibu ada agama Buddha kuno. Dalam agama Buddha Bapak dan Ibu puasa kau terkesan agak ekstrim seketek. Agak menyiksa. Ya, Buddha kuno di Tibet kau Bapak dan Ibu puasa total 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam puasa total. Tetapi Bapak dan Ibu boleh berbuka setiap hari hanya dengan segelas air putih saja. Barangkali dari muniang Pak Muniang. Sagalehnya Bapak dan Ibu. Lebih dari segaleh air putih dalam 1 hari batal puasa. Ya Pak, air putih aja gua. Kalau ditukar dengan teh talu segaleh, batal puasa. Itu 3 hari 3 malam jatah hanya 1 galeh Bapak dan Ibu sehari air putih. Lebih keras dari itu Bapak dan Ibu agama yogi. Dalam agama yogi Bapak dan Ibu puasa total itu 10 sampai 15 hari. Salamu 5 balik hari itu Bapak dan Ibu puasa total. Tak boleh tak makan, tak boleh minum walaupun setetes. Lihat talak tu mati boleh Pak. 5 balik hari Pak. Ya, kalau tak mati kelaparan malah mati kausan 5 balik hari. 5 balik hari Bu. 2 minggu tak makan, tak minum. Tetapi Bapak dan Ibu, kebiasaan puasa total ini dikaitkan dengan pertapaan. Ya, jadi orang nak bertapa-tapa kau Pak supaya tahanlah diam, tahan tembak, Pak ya. Itu bertapa. Puasa tak makan, tak minum 5 balik hari lamanya. Tak ada dalam Islam dorang. Ya, tidak ada dalam Islam. Kau dalam agama Buddha. Nan ketiga puasa dalam pandangan agama Yahudi. Orang Yahudi Bapak dan Ibu ada 2 puasanya. Pertama Bapak dan Ibu puasa yang dikaitkan dengan bencana yang menimpa. Datang kampung seperti Pasaman Barat petang. Ya Bu ya, talu kajai luluh lantak. Amalang sinan Bapak dan Ibu. Ya. Hari Rabu seminggu menjelang masuk Ramadan amun ceramah zuhur Bapak dan Ibu di camp Simpang Tim Abu-Abu itu Pak Kajai itu. Situ kalau hadir Bapak dan Ibu raso di Aceh rasomo. Suserami dulu Pak ya. Kenapa? Karena lebih 100 Bapak dan Ibu tendanya. Ya. Lebih 700 orang Bapak dan Ibu dan hidup tinggal di bawah tenda itu. Tapi Bapak dan Ibu saya merasa sedih. Sebanyak itu orang Bu. Azan dikumandangkan walaupun di bawah tenda musolanya. Dengan sound system malah Bapak dan Ibu dikumandangkan azan.
Kami yang sholat di bawah tenda itu termasuk dengan anggota kami mungkin hanya sekitar 35 orang ya Pak. Entahkah hendak tertarik mendengar suara azan, ataukah mungkin masih barangkali Bapak dan Ibu dalam keadaan trauma. Tunan jaleh Pak, agama itulah jauh. Ya Pak ya, lah jauh agama itu. Bah maka banyak Bapak dan Ibu masjid musala rontok runtuh di Pak ya, Kajai. Ya Pak ya, di Talu itu. Termasuk di Malampah Bapak dan Ibu. Kanulah langang Pak. Ambut sempat tanya. Bah kehidupan beragama ada ke masjid masalah. Ada yang menjawab Bapak dan Ibu, itulah Ustaz. Kamilah sibuk ke ladang saya. Kadang Pak Kuazan inya komat, ya inya imam. Jemaah anak-anak si berdua tigonya. Ya Pak ya, jadi tidak perlu masjid kalau dan cuali Allah. Akin diko ke masjid lain. Ya, kita bantu Bapak dan Ibu beberapa titik musala masjid darurat saya dulu. Kadang-kadang berbahagia, ya atapnya tendahnya terpasang. Tanya gua, rumah gua. Berbahagia kami ke sini petang. Jadi Bapak Ibu sedang cuma berbahagia itu keadaan. Ya, jadi dalam agama Yahudi puasa yang dikaitkan dengan bencana itu Bapak dan Ibu. Bencana itu apa saja? Wabah penyakit datang seperti corona kemarin mereka puasa. Ya, ya, lahir undang-undang yang kejam merugikan rakyat puasa. Ya, dapat pemimpin yang sadis kejam kepada rakyat mereka puasa. Puasa yang dikaitkan dengan bencana yang menimpa kau tadi, iko mulainya Bapak dan Ibu startnya terbit fajar. Bukan terbit matahari. Kalau kita kan terbit fajar tinggal terbenam matahari. Tapi orang pun tak terbit matahari hingga kelihatan bintang pertama di malam hari. Jadi kalau hujan bakal tutih malam tu tak nampak deh Bu bintang alamat dah kamu buku-buku orang sampai pagi dah. Ya, jadi itu startnya Pak. Mulai terbit matahari hingga tampak bintang pertama di malam hari. Kolah puasanya orang Yahudi yang dikaitkan dengan bencana yang menimpa. Dan kedua Bapak dan Ibu dalam agama Yahudi terkenal lagi adalah puasa penebus dosa. Namanya? Oi, kenapa? Dan kedua tadi namanya puasa orang Yahudi itu puasa penebus dosa. Puasa penebus dosa kok Bapak dan Ibu biasanya mereka lakukan setiap tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus puasanya Bapak dan Ibu. Startnya mulai sore hari hingga sore berikutnya. Jadi dari sore ke sore. Ya Pak ya, kalau kita dari terbit fajar hingga matahari terbenam kurang lebih 12 jam. Kalau ini 2 sore ke sore berarti 24 jam. Itulah puasa orang Yahudi. Terakhir, puasa dalam pandangan agama Kristen. Secara baku Bapak dan Ibu tidak ada petunjuk untuk gembala-gembalanya berpuasa. Yang wajib puasa pertama adalah para pendeta. Mereka puasa 5 tahun itu wajib. Mandangan 5 tahun itu Pak, ya agak terkesima Pak. Wajib bagi pendeta itu puasa 5 tahun Pak. Setelah dibaca Bapak dan Ibu model puasanya tak sama je puasa awak dah Pak. Ya, awak mulai terbit fajar hingga terbenam matahari tak ada boleh yang lewat siko Pak. Makanan dan minuman tak boleh lewat kecuali oksigen. Ini dah hari itu Pak. Puasa nak makan tandu saja, no, ayam boleh makan. Lucu dah Pak dah. 10 tahun telur dah tu mah. Banti makan telur. Pupus ayam. Itu Pak ya dah. Puasa Bapak dan Ibu hewan-hewan yang berdarah. Makan melalang menawa. Itu Pak ya. Berbahagia. Puasa buah-buahan tertentu. Itu sih Bu. Ya. Lucu tu. Dah masuk etongan dah waktu tu. Awi yang menangai Pak, mamun yang tadi. Tapi ada satu yang kita luruskan Bapak dan Ibu. Dalam agama Kristen mereka kok meyakini Bapak dan Ibu dengan berpuasa usahanya laris manis. Ada keyakinan itu orang tu Pak. Ya,
Jadi mereka berpuasa kepada ibu umpamanya akan membuka satu usaha PT CP. Inyo yakin dengan berpuasa itu usahanya kok sukses. Nantainya di kita salamuku kepada ibu orang gaya-gaya kita dulu mande-mande awa oni-oni awa iko paling ngaco lah puasa nazar. Setelah bapak dan ibu kami berdiskusi termasuk dengan Dr. Haji Ikhwan Matondak SMA pakar fikih Sumatera Barat itu, kiranya bapak dan ibu menurut jumhur ulama puasa nazar itu hukumnya makruh. Hukumnya Pak makruh. Puasa nazar hukumnya makruh. Kenapa makruh? Pertama, karena kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Ya betul? Kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Dan kedua, kita seolah-olah Bapak dan Ibu tawar-menawar dengan Allah masalah ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin." Dan tidaklah mereka diperintahkan beribadah kata Allah melainkan tulus. Tidak ada embal-embal lain, hanya mengharap ridha Allah. Kok kadinda? Ya Allah, ambu anakmu kini ya Allah ikut tes. Tes adu, tes tentara, tes polisi, tes alang bondo. Umpama kok lulus ya Allah, ambo bernazar puasa 3 hari. Ndak lulus tuh Pak, ndak jadi puasa. Kok lulus ya Allah, ambo bernazar puasa seminggu. Ndak lulus tuh Bu, ndak jadi puasa. Ini tidak benar nih Pak. Ndak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Malah dong berbahagia dalilnya puasa nazar. Ndak ada. Yang ada penegasan Rasul adalah ketika nazar sudah terpasang wajib ditebus. Ya, wajib dibayar. Ini hati-hati kita Pak. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Jadi apa yang diajarkan Allah dan Rasul, kalau kita punya keinginan yang mulia, cita-cita yang baik Bapak dan Ibu, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Bangunlah kata Allah di sepertiga malam, angkatlah telekta, angkat takbir, dirikan tahajud, langsung meminta kepada Allah. Baik itu Pak, itu yang diajarkan Allah. Tidak puasa nazar dong. Ya, lihat yatim berbagian. Langsung dia minta kepada ya Allah ya Tuhan. Di rumah anak gadingmu bertiga kini ya Allah. Alun lepes surang saya. Nah surang lampir 50 umurnya ya Allah. Adu-adu sih selama kau nak menghalangi. Ada orang datang yang tak ketuju. Awak aduan orang banyak sesalah engkau lah zat ya Allah yang mempersatukan dua insan. Temukanlah jodoh anak-anakmu. Mak sanang lu hatimu ya Allah. Kau dapat sebelum mati anak-anakmu kau lapih hendaknya ya Allah. Lama nikah hendaknya. Salat tahajud bu. Tahajud ubatnya. Tak ada solusi lain. Ya, itu yang diajarkan Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.